Yang menjadikan Mas Sofi tuh langsung jatuh hati sama cerita alur ceritanya itu Apa? pas kisah apa? Yang mati kan? Yang bikin keikhlasan dari Mas Ian itu terus saya jalankan, ternyata sangat besar perbedaannya dalam hidup saya. Amalia, lalu saya coba amalkan, ya ternyata sangat besar perbedaannya. Saya dulu orangnya nggak sabar, suka marah-marah, ya nggak jelas. Setelah mengamalkan Amalia dari mulai mandi tobat, menjalankan sholat, itu ada ketenangan tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la ilaha illallah syukran nikmatihi. La ilaha illallah iqraran bi rububiyyatihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini di kesempatan malam kali ini, alhamdulillah dulu semuanya. Ini kenalan dulu sama Mas yang ada di sebelah saya ini. Kenal Mas, namanya siapa? Namanya Sofi. Mas Sofi dari Jombang. Dari Jombang Lur. Ini Mas Sofi dari Jombang. Kirain dari tadi. Ini mohon maaf sebelumnya nih Mas, ini mau tanya-tanya sekitar dan seputar Mas Sofi biar lebih akrab tentang perjalanannya Mas Sofi dari Jombang sampai ke Cirebon. Itu bagaimana perjalanannya Mas sampai kenal dunia santri yang ada di Cirebon Awalnya saya itu dulu sering buka Facebook. Habis itu melihat postingan sang kiai, baca sang kiai. Terus saya pahami kok unik, cerita hidupnya itu begitu unik gitu. Tahun berapa itu? Terus Sekitar tahun berapa itu? sekitar tahun 2 tahun berarti 2018 pertengahan. Yang menjadikan Mas Sofi tuh langsung jatuh hati sama cerita alur ceritanya itu Apa? pas kisah apa? Yang bikin mantap ya? Yang bikin keikhlasan dari Mas Ian itu ikhlas menolong orang walaupun dihujat, dicaci maki, itu tetap ikhlas, tetap menjalankan menolong orang itu bermanfaat hidupnya. Nah, sedangkan dibandingkan dengan saya itu dulu ya sering yang jadi acuan itu pokoknya bisa dilihat orang, pokoknya bisa diakui orang itu saya. Jadi kalau misalnya saya ke masjid itu Ketok alim. ya pokoknya kelihatan alim. Berarti itu berbeda ya, Berbeda, sangat jauh lah, Sangat jauh. jauh sekali. sangat jauh sekali. Wah, Sangat jauh Sangat sekali. Berarti nggak dekat. Tidak dekat sama sekali. Dulu baca kisah itu siapa yang nge-share? Yang nge-share itu seingat saya Mas Rizal. Mas Rizal Rizal, Amalia itu orang Kalimantan. orang Kalimantannya. Ya. Itu luar biasa lah. Sampai berarti waktu itu masih zaman di Tuban ya? Iya. Iya, masih zaman di Tuban. Berapa kali datang berapa kali ke Tuban Mas? Sebenarnya pengen, cuma nggak pernah datang saya itu. Belum pernah berarti? Belum pernah. Terakhir datang itu sebelum ya hijrah, itu terakhir itu. Berarti yang ngasih Amalia, mungkin sampai kan tanya-tanya lah, ini kisah apa? Pernah nggak seperti itu Mas? Iya. Sama Mas Amalia itu? Ya masalah Amalia itu terus bagaimana kalau saya amalkan itu, yang dulu ngasih tahu saya itu Mas Adiken. Mas Adiken? Mas Adiken. Dari Mas Rizal kok jadi Mas Adi kayak cerita piye itu? Ya di grup Pencarian. apa dulu? Sang Pencari. Us, Sang Pencari Tuhan apa? Lupa saya itu. kayak judul film. Cahaya. Kayak Sang judul Pencari film. Cahaya, ya Pencari Cahaya. Saya ingat saya itu. Itu ada grupnya, saya dulu dimasukkan. Habis itu dikenalkan sama Mas Adiken, lalu saya tanya-tanya. Terus saya jalankan, ternyata sangat besar perbedaannya dalam hidup saya. Gimana pengalaman? Mungkin flashback
sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah dan sebelum menjalankan amalia yang dikasih dari Mas Adiken ya? Iya. Dari Mas Adiken itu perubahan di dalam hidup atau yang dirasakan tuh seperti apa? Mungkin pengalamannya bagaimana lah. Kita kan pengen tahu ya. Sangat pengen tahu. Udah diceritakan. Ya, saya dulu itu kan ya sebelumnya kan juga pengamal toreko. Toreko Tapi ya? jalur Dari jalur. Kiai Romli. Berarti Jalur ya toreko Qadiriyah Wanaksabandia juga, cuma jalurnya sana Dari Jombang. Jawa Timur ya, di Rejoso, Jombang. sambil minum kopi. Cuma ya setelah saya amalkan beberapa waktu, saya juga baru ikut di toreko tersebut, itu ya belum begitu merasuk ke dalam jiwa. Dalam artian ibadah yang saya lakukan itu Ajak. ya masih biasa-biasa saja, itu belum berefek terhadap diri saya. Lalu saya ketemu Mas Adiken, chatting-chatting, sharing-sharing, lalu dikasih amalia, lalu saya coba amalkan. Ya ternyata sangat besar perbedaannya. Saya dulu orangnya nggak sabar, suka marah-marah, ya yang nggak jelas. Setelah mengamalkan amalia dari mulai mandi tobat, menjalankan sholat, itu ada ketenangan tersendiri. Jadi ada sesuatu nilai yang belum pernah didapat ya sebelumnya. Iya, sebelumnya. Itu pas waktu itu tuh chatting sama Mas Adiken itu sudah pernah ketemu beliau apa belum? Belum Sama sekali. Belum. Tapi dikasih amalia terus diamalkan, punya pengalaman seperti itu belum ketemu ya? Belum. Luar biasa. Belum. Mantul, Mas. Gimana menjalankan amalia pertama itu gimana? Kan amaliahnya itu kan ada mandi tobat, Iya. ada zikir, ada sholatnya kan, sholat yang secara syariat sama hakikatnya, sama zikir habis sholat. Itu pengalaman pertama bagaimana itu? Ya, Apa keder atau gimana lah? ya pengalaman pertama itu dada itu terasa sesak. Itu ngamalin apa itu yang itu? Ya, zikir pondasi itu. Itu dada rasanya kayak ditekan lama, panas, kadang dingin, kadang panas lagi. Tapi ya tetap saya jalankan saja. Orang Tapi nggak meriang kan ya? Mas Adiken bukan meriang. Kata Mas Adiken ya situ jalankan aja, itu berontak yang di dalam diri. Terus saya menjalankan amalia tobat, ya alhamdulillah berangsur-angsur hilang. Yang Rasa-rasa itu tadi ya, rasa sesak, rasa panas itu hilang. luar biasa, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Yang meriah. Meriah. Luar biasa nih pelajarannya, luar biasa. Itu kan mandi kan setiap malam ya. Itu untuk memotivasi sampean kok bisa berusaha menjalankan amaliah mandi tobat itu panggilan hatinya itu seperti apa? Semangat untuk menyemangati diri sendiri loh. Padahal kan mandinya kan tengah malam kan. Gak umum, Mas. Tengah malam. Yang Belum pertama, ketemu sama guru kok sama yang ngasih amaliah. Begitu yakinnya Begitu ya? yakinnya sampai dijalankan setiap malam. ya itu tadi karena merasakan ketenangan, akhirnya Kenikmatannya itu ya? kenikmatannya dalam beribadah. Selama ini kan sholat ya hanya sekedar sholat aja saya Itu itu. menggugurkan kewajiban ya. Ya, kadang ya masih pengen dilihat orang jadi alim tuh. Sampai dulu aja pernah jidat itu saya gosok-gosokkan di sajadah itu biar hitam, biar Oh, iya. kelihatan hitam saya. Jadi ada ceritanya toh itu. Pernah ya, sampai kelihatan hitam. Itu masih ada jadi hitam itu. dada sudah hilang. Itu masih ada kanan kiri Ya, sedikit itu. karena pengen dilihat orang itu tadi. Oh, jadi masih. Terus setelah menjalankan sholat secara syariat hakikat ya hal itu jadi hilang. Jadi semakin itu jalankan semakin kelihatan Semakin kelihatan kekotoran di dalam ya diri kita sendiri itu loh. kekotorannya sangat kotor saya itu. Itu udah mandi kan tadi. Luar biasa. Mantap. Sudah. Sampai berarti kan habis itu mandi Tobat ya, yang jadi motivasi saya itu ya akhirnya saya nggak tidur sampai nunggu jam 12. Setelah jam 12 lewat sedikit langsung mandi, langsung sholat, menjalankan zikir taubat sampai berapa? Sampai subuh. Enggak, ya kadang jam
1 udah jam 2 jam 1 setengah 2 itu udah ngantuk, udah hilang sendiri sudah. Sambil nangis-nangis. Ya sampai nangis-nangis saya. Ingat apa? Menyesali ya dosa-dosa masa lalu. Ya, terus orang lihat semakin kelihatan ya. Semakin kelihatan semakin kotornya terus. diri saya. Iya kan nggak tahu. ada yang lihat nggak di rumah waktu sholat, pikiran, terus nangis ada yang lihat nggak? Ya ada, ya. Terus komentarnya gimana itu nangis-nangis sendiri tuh kayak orang Ya pertama kali ya dicemooh. Sampai kok menjalankan seperti itu nangis-nangis gitu ya. buat apa? Tapi ya kalau tidak dijalankan ya tidak merasakan. Berarti mak waktu orang bilang sesuatu mak dek nggak gitu? Mak dek. Ngenes gitu rasanya. Mak jelek ya, jelek. Jelek. Itu ingat apa Mas? Kok nangis? Ingat-ingat itu. Ya ingat-ingat dosa-dosa masa lalu saya. Itu saya nangis Ya tuh kan yang dulu dengerin saya itu juga sampai nangis. bukan latar belakang orang yang baik. Oh, oh. Jadi tersentuh di situ ya. Ya Subhanallah. tersentuh. Luar biasa. Sampai berarti mengikuti selama 2 tahun ya, sampai datang ke Cirebon mengamalkan amalia kholwat. Kan luar biasa lah, tangan memotivasi ya. Akhirnya ketemu kiainya kapan itu? Jombang. Waktu di mana itu? Bertemu dengan Kiai itu waktu ada safari dikir. Oh, Tahun Safari berapa? dikir pertama itu Tahun sekitar 18 juga. 2019 19 ya. Waktu di Jombang, kok di Jombang? Di Nganjuk. di Nganjuk. Di Nganjuk ya. Di Nganjuk. Di tempat siapa tuh? Tempatnya Mas Mas Benny. Biasa. luar biasa. Ini pasti ada pengalaman ini. Waktu ketemu kiai yang Perasaan. secara nggak langsung yang memberi amaliah kan, walaupun dilewatkan oleh Mas Adiken. Ketemu kiai yang pertama waktu waktu saliman tuh rasanya gimana? Oh, sangat ya rindu yang sangat membuncah. Ya, sampai nangis-nangis saya tuh. Bertemu dengan beliau Nanti nangis bisa tanpa sebab. sedikit menatap muka beliau walaupun saya juga masih sangat ketakutan waktu itu. Sangat rindunya itu sangat rindu saya. Ngalahin takutnya ya. Sangat rindu. Habis itu berarti terus menjalankan puasa 21 kan? Puasa 21. Oh, itu langsung sekali jalan apa ada entah itu batal di tengah atau gimana itu? Langsung sukses ya 21 ya? 21 hari itu saya untuk puasa tingkatan 21 hari saya ulang 2 kali. 2 kali itu 2 kali. luar biasa. Efeknya Karena gimana yang tuh? pertama itu ya mungkin ini Nggak mantap ya? dan dikiranya kan saya rekap di handphone. Kebetulan handphonenya rusak lalu saya lupa jumlahnya berapa. Akhirnya diulang kembali saja. Nah, kembali lah. Terus lanjut 41 Satu. berangkat Kholwat. Ini luar biasa nih. Kholwat ini jauh, Jombang Cirebon itu kan jauh. Biaya mahal. Iya, Di ongkos ya. Tinggal Belum lihat nanti lagi. yang ditinggalkan yang di rumah. Itu persiapannya itu Mas Sofi sampai berangkat Kholwat ke Cirebon. Itu kan butuh persiapan. Iya. Itu bagaimana menyiasatinya Mas? Ya memang sudah saya rencanakan dulu pengen bagaimana saya bisa ikut menjalankan amalia dari beliau ya nabung sedikit demi sedikit dari penghasilan saya terus untuk istri yang di rumah juga untuk ongkos ke sini ya alhamdulillah diberikan kemudahan. Alhamdulillah diberikan Kerjaannya apa kemudahan Mas? oleh Allah. Mas Sofi? Saya tukang jualan bakso. Dengar-dengar. Oh, apa Wih. tukang bakso? Ini dengar-dengar punya nama lain ya? Mas Sofi ya? Ada nama Julukan. Julukan. Iya, itu saya koboi. Itu karena saya jualannya kan selalu pakai topi koboi. Oh, di bawah nih, topi koboi-nya nih. Saya bikin bakso ini. Dari pekerjaan walaupun menjadi yang penting kan Halal. keberkahan halal ada di dalamnya kan luar biasa dijadikan motivasi juga untuk penyemangat untuk berjuang ibadah. Iya. Orang kerja apa aja kan intinya kan untuk bekal untuk beribadah sama Allah walaupun itu entah itu
nyangkul atau jualan bakso. Tapi ini jadi motivator sekali nih. Luar biasa. Luar biasa. Ini rencana kalau misal habis kholwat nanti langsung dilanjut ke Medan atau nanti pulang dulu ke rumah ini Mas Sofi? Untuk sementara mungkin pulang dulu, nanti insya Allah balik lagi ke sini. Amin. Terima kasih. Ini maksudnya kan sedikit motivasi untuk kita semuanya, termasuk dulu semuanya yang di sini. Setelah dari sebelum flashback sebelum Mas Sofi menjalankan amalia sampai menjadikan Mas Sofi sampai ke posisi yang sekarang ini, kan banyak lika-liku pengalaman kehidupan yang mungkin bisa dipetik hikmah untuk kami semuanya dalam menjalankan amalia itu. Ya, Kesan dan pesannya itu tadi, belajar untuk istiqomah menjalankan amalia. Ya, saya sendiri sudah merasakan, dan memang kadang berat. Jadi untuk memancingnya ya dipaksa dengan diiming-imingi untuk diri sendiri. Misal menjalankan waqiah biar rezekinya lancar. Itu awal-awalnya seperti itu. Saya paksa setiap malam harus membaca waqiah. Ya emang tujuan awalnya seperti itu, tapi di tengah-tengah perjalanan muncul ikhlas sendiri. Gitu. jadi bukan karena embel-embel seperti tadi ya. Ya, Jadi niatnya bergeser. awalnya seperti itu untuk memancing Nafsu kita. memancing nafsu. Berarti itu walaupun sendiri Mas ya dijalankan ya. Ya, walaupun saya sendiri, alhamdulillah saya paksa tetap menjalankan zikir waqiah. Biasa. Jadi tepuk tangan saudara. Jadi untuk ini saya ambil kesimpulan aja. Jadi Mas Sofi itu untuk memotivasi dirinya sendiri itu, jadi dengan mengiming-imingi nafsunya tuh. Jadi menjalankan amalia itu biar rezekinya lancar. Itu proses di awal. Ternyata setelah perjalanan yang awalnya itu untuk maksud rezekinya biar lancar, lama-lama bergeser bahwa yang dicari ridhonya Allah tangan. Luar biasa. Ini untuk motivasi untuk kita semuanya. Semoga teman-temanku semuanya dimanapun berada bisa istiqomah, bisa mengambil pelajaran dari kisah perjalanannya Mas Sofi dari Jombang ini. Ini mungkin sampai sekian dulu teman-teman semuanya. Mohon maaf atas semua kealfaan yang saya ucapkan, dan teman-teman semuanya yang di sini termasuk kru-kru nih. Lihat nih kru-krunya di belakang. Oh, ini tepuk tangan. Dedi Kebuzer. Kawi. Halo, assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Jangan lupa. Terima kasih semuanya ya. Semoga bisa diambil pelajaran. Mungkin nanti disambung dengan podcast selanjutnya di catatan Mas Ridwan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sebentar lagi kolot fisik ya. Oke.